Cengkraman itu semakin kencang. Mata Jupiter menggelap melihat Megan seperti setitik kecil yang bisa dihapuskan dengan mudah dari muka bumi ini. Kau pikir aku sangat bodoh sampai tidak bisa menilai watakmu? Kau dan Sammy lah yang bekerja sama mengubah wajah Valerie dan menjebaknya dalam kekacauan hidupmu. Dan bodohnya, kau tidak tahu bahwa laki-laki selingkuhanmu ini, laki-laki yang demi dia kau bermain curang di belakangku, laki-laki yang kau bawa naik ke ranjang pengantin kita, laki-laki itu sudah mengkhianatimu secara diam-diam. Peter mengalihkan matanya pada Sammy tanpa melepaskan cengkraman dari leher Megan, dan kembali dia berkata, bersyukur dan berterima kasihlah pada Valerie karena tidak menerima tawaran dari laki-laki ini. Asal kau tahu, Sammy bahkan ingin membuat Valerie benar-benar menjadi seorang Megan, lalu berencana melenyapkanmu agar tidak pernah mengusik hidupnya lagi. Valerie sangat terkejut mendengar penjelasan Jupiter. Apakah benar tujuan Sammy mendekatinya ingin melenyapkan Megan? Dan lagi, bukankah mereka bekerja sama? Tetapi kenapa Sammy ingin melenyapkan perempuan itu? Sungguh ini sangat mengerikan. Bagaimana bisa dua orang yang saling mendukung justru ternyata saling menikam dari belakang? Baru saja Megan hampir menjebak Sammy dengan menyebutkan Valerie berselingkuh dengannya. Lalu kemudian terungkap fakta bahwa Sammy pun diam-diam menggoda Valerie, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya untuk melenyapkan perempuan itu. Licik, mereka sama-sama memiliki otak yang sangat mengerikan dan kotor. Bagaimana bisa dua orang ini ternyata akan saling menggigit ketika sedang terjepit? Valerie hampir lupa dengan Patricia yang diam-diam mendapat pengkhianatan dari Sammy. Bukankah hal biasa jika laki-laki itu akan berkhianat pada Megan? Dan lebih mengejutkan Valerie lagi, ternyata Sammy dan Megan memiliki sebuah hubungan. Benar-benar kacau. Mereka adalah iblis berbentuk manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diberi kepercayaan. Mereka adalah manusia tamak dan tidak pernah puas akan apa yang sudah dia dapatkan. Bagaimana? Apa kau terkejut ketika aku mengetahui semua rahasia antara kalian? Peter menggertakkan giginya dan nerangnya mengeras, menandakan laki-laki itu sangat-sangat marah sekarang. Megan, karena kau memandangku terlalu bodoh, bagaimana jika aku membunuhmu saja? Agar tidak ada lagi perempuan sepertimu yang hidup di dunia ini. Cengkraman tangan Jupiter semakin erat di leher mantan istrinya. Wajah Megan sudah memerah padam, menahan sakit di sana. Tangannya berusaha menggapai pergelangan Jupiter, meminta laki-laki itu untuk melepaskannya. Tapi tidak sedikit pun Jupiter berniat melepaskan cengkraman yang justru semakin dipererat itu. Jika sebentar lagi saja Jupiter mencekiknya, yakinlah Megan akan kehilangan napasnya. Tidak, Valerie tidak akan membiarkan Jupiter menjadi seorang pembunuh. Megan memang kejam, licik, dan penuh kebohongan. Tapi tidak ada alasan untuk membenarkan tindakan Jupiter menjadi seorang pembunuh. Valerie tergesa berlari menghampiri Jupiter dan memegangi tangan laki-laki itu. Peter, lepaskan. Kau akan menjadi pembunuh jika mencekiknya lebih lama lagi. Dia pantas mati. Wanita seperti dia tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Suara Jupiter pelan tapi penuh dengan keyakinan di sana. Ya Tuhan, jantung Valerie terasa melompat ke tenggorokan mendengar jawaban dari Jupiter. Dia menjadi semakin panik. Peter, kau tidak boleh menjadi pembunuh. Lepaskan dia sebelum kau benar-benar menghabisinya. Valerie berseru sekali lagi. Siapa yang tidak akan marah melihat wanita seperti Megan? Dia sudah mempermainkan hidup Jupiter sejak 5 tahun belakangan ini. Membawa laki-laki lain ke atas ranjang pernikahannya, meninggalkan Jupiter ketika mengalami kelumpuhan sementara dan pergi membawa hampir setengah dari uang milik keluarga. Lalu setelah Jupiter sedikit merasa nyaman menjalani hidupnya bersama Valerie, perempuan tidak tahu malu itu kembali untuk menghancurkannya. Jupiter, kau akan membunuhnya? Bukan hanya Valerie,
Kakek Paul pun sudah ikut menjerit memperingatkan cucunya. Tapi lelaki yang sudah dirasuki amarah itu tidak menggubris perkataan kakeknya. Suara kakek Paul dan Valerie yang mencoba menghentikannya hanya terdengar samar-samar, tidak jelas di telinga Jupiter. Yang ada di dalam kepalanya adalah Megan, iblis yang tamak. Megan adalah perempuan yang tidak bisa dibiarkan hidup di atas bumi ini. Kematian adalah tempat yang layak untuk seseorang pendosa seperti Megan. Jangan, Peter, jangan lakukan itu, lepaskan dia, kataku. Valerie berkelayut di tangan Jupiter, berharap bisa melepaskan tangan itu dari leher Megan. Bagaimanapun Megan adalah ibunya Rainer, sebenci apapun anak itu kepada ibunya, fakta tidak bisa disingkirkan begitu saja, bahwa Megan adalah orang yang sudah mengandung dan melahirkan Rainer ke dunia ini. Jika Jupiter benar-benar membunuh Megan, tidak akan pernah ada kata maaf dari Rainer untuk Valerie dan Jupiter sendiri. Tapi bagaimana ini? Valerie sudah berusaha sekuatnya untuk melepaskan tangan Jupiter, namun tangan itu masih tetap mencengkram leher Megan. Menyerah, Valerie melepaskan tangannya dari lengan Jupiter dengan sekuat tenaga. Dia berteriak, berharap bisa menyadarkan laki-laki yang sedang kesetanan itu. Jupiter, jika kau tidak melepaskannya, aku akan pergi meninggalkanmu. Aku tidak ingin menikah dengan seorang pembunuh. Seperti seorang yang terbangun dari mimpi, Jupiter melepaskan cengkeramannya. Lelaki itu membiarkan tubuh Megan terjatuh ke atas lantai dan lebih memilih melihat Valerie. Matanya nanar, ada ketakutan di dalam netra itu yang seakan memohon agar Valerie menarik ucapannya. Peter, Valerie berseru kencang. Gadis itu menghambur ke dalam pelukan Jupiter untuk menyandarkan Peter dari keterpakuan. Syukurlah kau melepaskannya. Aku takut kau akan menjadi seorang pembunuh, katanya hampir menangis. Bagaimana Valerie tidak merasa sangat takut? Lihat saja perempuan yang terkapar di atas lantai. Megan bergerak seperti cacing yang tersiram air garam untuk mengumpulkan napasnya yang sudah tertahan di tenggorokan. Suara batuk tidak berakhir pun keluar dari mulut perempuan yang penuh tipu muslihat itu. Valerie menarik napas lega, masih terus menyadarkan tubuhnya pada Jupiter, sembari menyaksikan Megan di sebelah kaki mereka. Kau tidak harus menjadi pembunuh. Kau tidak perlu mengotori tanganmu untuk menghukumnya. Biarkan dia menebus kesalahannya di dalam penjara. Mulut Valerie terus berkata-kata untuk membuang kegugupan yang sangat mendarah. Tidak bisa berlama-lama, Valerie menarik Jupiter ketika telinganya mendengar suara tongkat kakek Paul yang semakin mendekat. Dengan terpaksa, dia lepaskan pelukan dari tubuh laki-laki itu. Dia kembali gugup, takut melihat ekspresi kakek Paul yang sudah berdiri sangat tegak. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Jupiter. Ya, kakek Paul menampar cucu laki-laki satu-satunya. Kau ingin menjadi pembunuh? Kau ingin mengotori tangan dan nama keluargamu? Mata orang tua itu melotot menampakkan urat-urat merah di bola putih yang menegang. Jangan menjadi bodoh hanya karena perempuan tidak tahu malu seperti dia, peringatnya kemudian. Kakek Paul memang orang yang kejam pada masanya. Namun, sekejam dan sekeras apapun lelaki tua itu, kakek Paul tidak pernah mengotori tangannya sendiri. Biar aku yang memberikan pelajaran pada perempuan tidak tahu malu ini. Setelah mengatakannya, para pengawal bergerak sangat cepat. 2 orang dari mereka membantu mengangkat tubuh Megan dari atas lantai, dan 2 lainnya mengejar Sammy yang sedang berusaha ingin lari. Keributan tidak bisa dihindarkan oleh derap langkah dan suara bising Sammy yang meminta dilepaskan. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukannya. Hei Jupiter, kau tidak boleh melakukan ini pada aku. Brengsek, teriak Sammy. Setelah akhirnya 2 pengawal berhasil melumpuhkannya. Matanya menatap Jupiter penuh kebencian. Aku sudah membantu menemukan pembunuh ayahmu. Seharusnya kau berterima kasih padaku, brengsek. Ya, terima kasih untuk itu. Jupiter menjawab acuh yang semakin membuat Sammy naik darah. Brengsek,
Laki-laki tidak berguna sepertimu, kaulah seharusnya yang mendapatkan hukuman. Kau bahkan tidak bisa menemukan bukti pembunuhan ayahmu. Sammy tertawa keras, mempermainkan emosi Jupiter. Megan memang benar, kau adalah laki-laki terbodoh di atas dunia ini. Jangankan menemukan pembunuh ayahmu, kau bahkan tidak bisa memuaskan istrimu. Sampai Megan datang padaku. Kembali dia tertawa. Semakin menjadi-jadi dia mengatai Jupiter dengan berbagai hinaan. Tidak segan, bahkan Sammy juga berteriak menceritakan betapa bangga dirinya bisa meniduri kakak dan istri Jupiter secara bergantian. Dia sangat berusaha membuat Jupiter menjadi marah. Kau, kakakmu Jenny, kalian hanya keluarga bodoh. Kakakmu tahu aku berselingkuh dengan banyak wanita, tapi dia hanya pergi ke luar negeri. Jupiter, apa kau tahu bagaimana bodohnya kalian? Kesabaran Jupiter sudah tidak dapat ditahan lagi. Sampai tidak sadar, dia berlari dan langsung menerjang Sammy. Sehingga laki-laki tidak tahu diri itu terjerembab di atas lantai. Sigap, Jupiter mengangkat sebelah kakinya, menginjak leher Sammy dengan keras. Kau boleh menghinaku sesukamu, tapi jangan pernah kau menghina kakakku brengsek, kata Jupiter penuh tekanan. Bagi Jupiter, perselingkuhan Sammy dan Megan bukanlah sesuatu yang dia pedulikan lagi. Persetan dengan keduanya. Bahkan jika mereka akan kembali berselingkuh di neraka nanti, Jupiter tidak akan peduli tentang itu. Tapi kakak perempuannya Jenny yang rapuh dan memilih diam, sungguh membuat Jupiter tidak tega. Kakakmu memang bodoh. Bukankah dia bodoh membiarkanku menikmati kemewahan di rumah ini? Padahal dia tahu aku berselingkuh. Jangan menyebut apapun tentang kakakku, atau aku akan membunuhmu. Peringat Jupiter membuat suaranya menggema. Tapi itulah yang diinginkan oleh Sammy. Dia sangat senang mempermainkan emosi Jupiter. Tidak ada ketakutan di hati laki-laki itu, meski Jupiter akan membunuhnya sekarang. Bukankah kematian lebih baik daripada mendapatkan hukuman dari kakek Paul? Meski mungkin orang tua itu tidak akan langsung membunuhnya, sudah bisa dipastikan Sammy tidak akan bisa hidup dengan nyaman di dunia ini. Jadi Sammy berniat membuat Jupiter marah dan membunuhnya saja. Bunuh aku sekarang, karena jika kau tidak membunuhku, kau akan terus mengingat bagaimana aku meniduri istrimu. Bunuh aku sekarang juga, Jupiter. Jika kau tidak mau, aku juga akan meniduri Valerie suatu saat nanti. Dia berkata dengan memamerkan deretan giginya yang mencicikan. Jika Valerie tidak segera menyadarkan Jupiter, yakinlah laki-laki biadab itu akan mati hari ini juga. Jupiter sudah bersiap-siap ingin mengangkat dan menendang leher Sammy, tapi langsung dihentikan oleh Valerie. Jangan dengarkan dia, Peter. Dia sengaja memancing amarahmu agar kau menjadi seorang pembunuh. Laki-laki tidak tahu diri ini sengaja membuat kau menjadi sama seperti dirinya yang tidak punya perasaan. Beruntung Jupiter mendengarkan perkataan Valerie, sehingga kakinya hanya menendang sekali di kepala Sammy. Jupiter memerintahkan pengawal untuk membawa Sammy dari hadapannya. Bawa dia segera sebelum aku mewujudkan keinginannya. Kini orang-orang jahat sudah mendapat ganjarannya. Tapi tidak cukup untuk membuat Manson keluarga Lemanuel lantas kembali tenang. Sejak Rainer meninggal karena ruangan keluarga pagi tadi, anak itu sama sekali tidak keluar dari kamarnya. Bahkan ketika pelayan memanggil Rainer untuk makan pun, dia tidak menjawab sama sekali. Hal itu membuat Valerie menjadi sangat sedih, juga merasa bersalah. Membayangkan, pastilah Rainer sulit menerima kenyataan yang terjadi di dalam keluarganya. Gadis itu berinisiatif ingin mendatangi Rainer, mencoba membujuk agar Rainer mau mendengarkan penjelasannya. Rainer, bisa kau buka pintunya untuk ibu? Valerie berkata setelah lebih dulu mengetuk pintu kamar Rainer. Hening, tidak ada jawaban dari dalam sana. Sekali lagi Valerie mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu di depan mata dan memanggil nama anak berusia 8 tahun itu. Rainer, ini ibu. Bisa kau buka pintunya, sayang? Tetap hening tanpa jawaban dari sang anak. Apakah mungkin Rainer tertidur sampai tidak mendengar panggilannya?
Valerie berinisiatif membuat suaranya sedikit lebih besar agar Rainer bisa mendengarnya. Rainer, ibu tahu kau sangat kecewa. Tolong maafkan ibu. Bukalah pintunya. Ibu ingin melihat wajahmu.